Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kita masih belajar tentang parenting, tentang bullying atau perundungan. Di segmen sebelumnya, kita belajar bahwa ternyata dalam keluarga bisa terjadi bullying, perundungan. Oh iya, kakak kepada adik atau adik kepada kakak. Bukan itu. Kita sudah membahasnya. Bullying bisa terjadi di dalam hidup anak yang dilakukan oleh orang tuanya. Kapan itu? Ketika orang tua tidak melihat batas kekuatan anaknya dan terus memaksakannya. Kemudian ketika orang tua sudah kehilangan penghargaan, penerimaan, cinta, dan hubungan batin kepada anaknya. Nah, kita akan membahas lagi tentang perundungan yang dilakukan orang tua. Saya minta maaf kalau para orang tua tidak merasa nyaman di titik ini, tapi kan ini kita belajar. Jadi mari kita membuka hati, buka pikiran kita, open mind. Jangan merasa benar. Jangan pernah merasa selalu benar di hadapan anak-anak. Karena orang tua bisa melakukan kesalahan kepada anak-anaknya. Kita coba renungkan bagian ini. Kalau orang tua memiliki lebih dari satu anak, kemudian dia memaksakan untuk semua anaknya berhasil menurut pandangannya dia, memaksakan seluruh anaknya untuk mengikuti keinginannya, karena memang kenyataannya engkau berhasil. Tetapi engkau lupa bahwa setiap anak itu boleh memilih untuk hidupnya sendiri di usia tertentu. Anak punya cita-cita sendiri seperti apa hidupnya kelak. Kemudian kalau orang tua memaksakan diri terus-menerus kepada anak sehingga mengganggu, apakah itu tidak termasuk bullying? Sekali lagi, saya harus berbicara dari hati ke hati kepada saudara. Perhatikan, kita orang tua maunya itu baik, maunya menasehati, maunya mencintai, maunya adalah memberikan yang terbaik buat anak-anak. Tapi ternyata anak belum tentu bisa menangkap maksud orang tua. Menangkap maksud orang tua. Izinkan saya menceritakan pengalaman hidup saya. Ini terjadi ketika anak ketiga kami ini SMP. SMP, ya betul, SMP. SMP mendekati akhir mau ke SMA. Saya lupa detailnya, tapi saya ingat apa yang saya lakukan. Setiap kali saya ini antar jemput anak-anak. Kadang antar pulangnya saya minta dia naik kendaraan umum. Atau naik Grab atau naik Gokar. Jadi saya tidak selalu bisa mengantarnya. Tapi yang tidak pernah saya lepaskan adalah proses mengantar anak. Mumpung dia masih sekolah dan ada quality time 20 menit untuk ngobrol dengan anak. Itu buat saya sangat berharga. Saya ingin menunjukkan betapa dia itu berharga buat saya mencintai dia. Dan betul-betul saya mencintai dengan segenap hati. Salah satu ekspresi saya mencintai adalah menegur dan menasehatinya. Menegur dan menasehatinya. Karena setiap yang dilakukan saya bisa melihat bahwa oh ini dampaknya bisa baik, bisa buruk.
Dan selalu setiap kali saya melihat anak saya berkata-kata sesuatu, melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, selalu saya menganalisanya dengan apakah itu baik buat kamu. Kemudian saya menasehatinya dan saya menegurnya. Saya tidak memperhatikan kekuatan dia menerima teguran dan nasihat. Jadi bayangkan berbulan-bulan, nggak tahu selama sekian waktu, mungkin 2-3 tahun atau lebih lama dari itu. Dia menangkap cinta saya dengan salah. Dan saya menyampaikan cinta saya kepada anak saya dengan salah. Harusnya saya ini menegur, oke, menasehati oke. Tapi saya harus imbangi dengan mendengarkan dia, menghargai pendapatnya, memberikan dia waktu untuk berproses, menahan diri untuk tidak menegur terus-menerus. Saya harusnya begitu. Tapi bagian dari pembelajaran hidup saya langsung saya tegur, langsung saya nasihati. Dan suatu kali, entah itu bagaimana caranya, istri saya itu menceritakan hati anak saya. Dia merasa tidak diterima di rumah. Dia tidak dicintai. Dia merasa tidak diperlakukan dengan adil. Jadi ketika saya ngobrol dengan istri saya, dia menceritakan bahwa Nadine, anak saya Nadine, anak kami ini Nadine. Nadine cerita, dia ini kayak tidak disayang, tidak diperhatikan. Waduh, saudara tahu respon saya? Sedih saya. Sedih sekali, saya tidak marah. Saya sedih. Artinya teguran dan nasihat yang saya sampaikan sebagai bagian dari cinta saya kepadanya ternyata tidak diterima, tidak ditangkap. Dan pada saat itulah saya belajar. Ternyata kesan yang diterima oleh anak saya berbeda dengan niat saya. Niat saya adalah mengasihi, melindungi, memperlengkapi dia. Tapi ternyata kesan yang diterima adalah dia merasa dituntut, tidak diterima, merasa dipaksa. Dan itu membuat saya sedih. Apakah saya kemudian ngobrol langsung dengan anak saya? Oh tidak. Konyol sekali. Kan saya belum menunjukkan apa-apa. Baru kesadaran. Belum sampai pada titik tindakan nyata. Jadi dimulai dari obrolan dari hati ke hati dengan istri saya. Saya jadi mengerti bahwa oh ternyata kesan yang ditangkap anak saya itu berbeda. Kalau begitu, saya harus berubah. Jadi sejak saat itu, saya mulai menahan diri. Ketika melihat anak ketiga saya ini berbuat sesuatu yang saya lihat tidak pas, tapi kan dia masih belajar tentang banyak hal, tentang kehidupan. Maka saya menahan diri, saya sabar. Saya tidak segera menegur. Saya bahkan tidak menasehati. Karena dalam pikiran saya itu tidak membahayakan, bukan antara hidup dan mati. Dan tidak akan mengganggulah pembelajarannya. Jadi saya berubah. Perubahan itu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saya tidak tahu apakah dia merasa seperti itu atau tidak. Berikutnya apa yang saya lakukan? Saya mulai mengatakan kepada anak yang ketiga, betapa saya sayang sama dia, saya peduli dengan dia. Saya mencintai dia dan menginginkan dia memiliki masa depan yang baik. Apakah dalam satu kali pertemuan? Oh tidak. Saya menahan diri, saya sabar. Saya tidak langsung intervensi. Tapi saya lebih menekankan pada aku ini mencintaimu, nak. Sayang, papa tuh sayang, nak. Papa tuh pengen kamu berhasil. Dan itu cukup lama. Sampai mungkin 3, 4, 5 bulan atau 7 bulan. Dan kemudian berhasil. Dia tidak lagi merasa tidak dicintai. Dia tidak merasa bahwa dia dikalahkan dari kakak-kakaknya.
Dia dicintai seperti kakak-kakaknya dicintai. Itu pengalaman saya. Apakah saya termasuk membuli anak saya? Saya harus katakan, saya membuli anak saya. Tanpa sadar. Saya tidak membandingkan, lebih parah lagi kalau orang tua membandingkan satu anak dengan anak yang lain. Itu pembulian yang berat. Saya tidak melakukannya. Saya tidak mengatakan, kamu harus seperti kakakmu, kamu harus seperti ini, kamu kok tidak seperti ini, tidak seperti ini. Tidak, sama sekali tidak. Karena saya belajar untuk menghargai satu pribadi unik. Sehingga saya tidak melakukan itu, tidak membuli dalam arti membandingkan. Tapi ternyata saya membuli dengan saya memaksakan sampai batas kekuatannya. Saya membulinya. Saya harus mengakui. Saya berbuat salah waktu itu. Tapi saya menyesal, saya bertobat, saya berubah sikap. Mengapa? Ya demi anak saya. Apakah orang tua bisa membuli anaknya? Sangat bisa. Sangat bisa. Karena itu mari kita belajar. Saya tidak hanya sharing kepada saudara. Saya lebih kepada berbagi kebodohan saya, kesalahan saya. Supaya tidak dilakukan oleh saudara. Jadi orang tua jangan membuli, jangan membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Jangan memaksa sampai batas kekuatannya, melampaui batas kekuatannya. Imbangilah dengan pengertian, dengan hubungan batin yang indah. Katakan engkau mencintainya. Dia berharga buat hidupmu. Itu akan membuat dia merasa aman. Dan dia tidak akan mengganggu yang lain. Dan kemudian yang indah sekali adalah kemudian dia akan melakukan hal yang sama yang baik ini kepada anak cucunya. Itu poin pentingnya. Jadi jangan membuli anakmu. Bangun hubungan yang baik dengan anakmu. Jangan pernah membandingkan anakmu dengan yang lain. Anak yang lain atau orang lain. Jangan. Tapi biar anakmu tumbuh sebagaimana dia ada. Oke, kita akan lanjutkan. Masih dengan topik bullying di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.